Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A dan 5B SD Negeri Kaningkowil Jamnindik Jawa Gede? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini Jumat 15 Januari 2021, kita akan belajar budaya Banyumasan mengenai tata krama di lingkungan masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, serta tambahkan untukku ilmu. Amin. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan sikap tata krama di lingkungan masyarakat dan mempraktekkan tata krama di lingkungan masyarakat. Tujuannya agar kalian mampu menyebutkan tata krama terhadap pemeluk agama lain, tata krama dalam bertetangga, tata krama meminjam sesuatu kepada tetangga, tata krama mengikuti orang tua berkunjung ke tetangga, dan selain mampu menyebutkan, juga mampu mengidentifikasi dan mempraktekkan. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa saja tata krama di lingkungan masyarakat? Tata krama di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menghargai tetangga yang berbeda agama. Ayo belajar tata krama dalam bertetangga. Tata krama terhadap pemeluk agama lain. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai keberagaman tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menghormati orang lain yang berbeda agama. Hal tersebut merupakan contoh toleransi antar umat beragama. Lalu apa itu toleransi? Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, tolerar. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok ataupun antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan sifat atau sikap toleran. Lalu apa itu toleran? Toleran sendiri didefinisikan sebagai sifat atau sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri kita sendiri. Sikap toleransi diharapkan dapat menciptakan kedamaian di muka bumi, apalagi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang memiliki suku, bahasa, budaya, agama, dan masih banyak lagi yang berbeda-beda. Tidak ada pilihan lain, sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau toleransi harus terus dijaga dan dipertahankan supaya NKRI tetap damai, tetap bersatu, tetap utuh, karena tujuan toleransi adalah membangun hidup damai, peaceful coexistence. Seperti tulisan yang ada di pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, walaupun berbeda-beda sukunya, bahasanya, budayanya, agamanya, kita tetap bersatu, tetap damai, tetap rukun. Nah, contoh tindakan sikap toleransi kehidupan beragama terhadap tetangga salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, menghormati tetangga atau teman yang sedang beribadah. Jadi ketika ada tetangga atau teman yang sedang beribadah, kita ya jangan mengganggu, kita hormati, jangan berbuat gaduh atau berisik, pokoknya jangan mengganggu.
Yang kedua, bergaul dengan semua teman atau tetangga tanpa membedakan agamanya. Mau agamanya apapun, kita tetap bisa berteman selama pertemanan kita tetap baik, tetap positif ya. Kemudian yang ketiga, menolong tetangga beda agama yang sedang mengalami kesusahan. Nah, sebagai sesama manusia, sesuai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong tetangga atau menolong sesama manusia itu wajib tanpa membeda-bedakan agamanya, sukunya, budayanya, ya. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati perayaan keagamaan umat atau tetangga yang berbeda agama dengan kita. Sudah jelas, ketika orang yang berbeda agama dengan kita sedang merayakan hari keagamaannya, kita wajib menghormati dan menghargainya. Seperti ketika kita sedang merayakan hari besar keagamaan kita, tentu kita juga ingin dihargai dan dihormati. Jadi sama-sama saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kelima, mengadakan silaturahmi pada tetangga yang beda agama. Ya, karena silaturahmi dapat menjalin hubungan yang lebih baik, menjalin kehidupan yang rukun, damai, sejahtera. Jadi tidak perlu membeda-bedakan agama atau suku atau budaya. Sesama kita bertetangga dengan tetangga yang baik, kita harus saling menjalin silaturahmi. Kemudian yang keenam, tidak menghina dan mengecek ajaran agama lain. Jangankan ajaran agama lain, untuk hal-hal yang sederhana pun kita tidak boleh menghina atau mengecek. Bahkan untuk bercanda pun kita tidak boleh, ya. Karena itu menyakiti hati orang lain. Jadi itu sudah wajib dilarang. Kemudian yang 7, tidak memaksakan kehendak atau agama kita kepada orang yang sudah memiliki keyakinan. Iya, seperti ketika kita berdoa pun kita tidak bisa memaksakan doa kita kepada orang lain. Jadi kalau berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain. Orang lain memaksakan kehendaknya kepada kita pun kita juga tidak selalu bisa terima kan? Karena kita punya keyakinan masing-masing. Kita harus saling menghargai keyakinan dan prinsip masing-masing. Kemudian yang ke-8, memberikan keamanan dan kenyamanan agama lain untuk beribadah. Ya, ini hampir sama kayak nomor 1. Jadi saling memberikan keamanan dan kenyamanan agama lain untuk beribadah. Seperti kita ketika sedang beribadah pun ingin aman, nyaman, tentram, agar hubungan kita dengan Tuhan kita bisa saling lebih khusyuk ya, lebih terasa aman, tidak perlu ada rasa khawatir. Jadi hidup bertetangga ataupun hidup di lingkungan masyarakat harus selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan agar hidup damai. Lanjut. Tata krama bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Setiap hari kita akan bertemu dan saling berkomunikasi dengan tetangga. Kita harus melaksanakan tata krama dalam bertetangga. Dengan demikian, hubungan kita dengan tetangga tetap baik. Oleh karena itu, mari kita pelajari tentang tata krama dengan tetangga kita. Ayo kita pelajari tentang tata krama dengan tetangga kita. Tata krama saat meminjam sesuatu kepada tetangga. Manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tinggal berdekatan dengan tetangga membuat kita saling meminta pertolongan. Terkadang kita perlu meminjam benda atau peralatan kepada tetangga. Saat meminjam sesuatu, kita harus menerapkan tata krama yang berlaku. Pinjamlah benda kepada tetanggamu dengan santun, kembalikan juga dengan keadaan baik. Ya, jadi kalau meminjam kepada siapapun, entah itu ke tetangga, ke keluarga, ke teman, ke saudara, karena itu kita sifatnya hanya meminjam, bukan meminta ya, hanya meminjam, wajib dikembalikan karena itu bukan hak kita. Kita wajib mengembalikan barang apapun yang kita pinjam. Kemudian hal-hal yang dapat mengganggu tetangga. Kita harus saling menghormati dengan tetangga. Kita juga wajib menjaga kerukunan dalam bertetangga.
Untuk menjaga kerukunan dalam bertetangga, kita tidak boleh saling mengganggu. Ketika kita membunyikan radio, televisi, atau memutar musik dengan volume yang terlalu keras, kita dapat mengganggu tetangga kita. Kewajiban terhadap tetangga. Selain menghormati dan menjaga kerukunan dengan tetangga, kita juga memiliki kewajiban terhadap tetangga. Saat tetangga mengalami musibah, kita memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Nah, itu tata krama dengan tetangga kita. Saat meminjam sesuatu kepada tetangga dan hal-hal yang dapat mengganggu tetangga dan kewajiban kita sebagai tetangga yang baik. Lanjut, tata krama saat mengikuti orang tua berkunjung ke tetangga. Pernahkah kamu mengunjungi rumah tetanggamu? Ketika berkunjung ke rumah tetangga, kamu harus bersikap sopan dan berbicara dengan santun terhadap pemilik rumah. Itulah yang disebut tata krama. Nah, tugas untuk hari ini, coba cari tahu dan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat datang berkunjung ke rumah tetangga? Yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat disuguhi makanan oleh tetangga? Dan yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat hendak pulang setelah selesai berkunjung dari rumah tetangga? Nah, yang terakhir, tata krama berkomunikasi dengan orang lain. Tata krama diterapkan di semua tempat, setiap waktu, dan kepada semua orang. Jika berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang santun dengan tutur kata yang lemah lembut. Nah, hanya itu untuk hari ini. Kesimpulannya, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya termasuk agama. Mari kita menghormati tetangga yang berbeda agama dengan kita. Saat meminjam sesuatu kepada tetangga, kita harus meminta izin terlebih dahulu dan mengembalikannya dengan keadaan yang baik. Menyalakan televisi terlalu keras dapat mengganggu tetangga. Saat tetangga mengalami musibah, kita wajib menolong. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fadhlu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu tentang apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia kepadaku sewaktu aku membutuhkannya dan janganlah Engkau menjadikan diriku lupa akan ilmu tersebut. Wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik ucapan, tulisan, tampilan, atau apapun yang datangnya dari Ibu. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.